Sobat YouTube, di video kali ini kita akan mereview tentang uang kuno kertas pecahan Rp1.000 seri Sudirman, tahun 1968. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat YouTube semua, selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Di awal era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Bank Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan uang kertas yaitu uang kertas seri Sudirman. Uang kertas seri Sudirman terdiri dari 11 pecahan. Dan uang kertas pecahan ke-9 seri Sudirman adalah pecahan Rp1.000. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang. Uang ini memiliki ukuran 144 x 72 mm. Uang ini terdiri dari berbagai kombinasi warna, pada bagian depan mata uang, didominasi warna hitam, dan pada gambar utama bagian depan mata uang didominasi warna jingga. Sedangkan di bagian belakang mata uang didominasi warna coklat, abu-abu, dan oranye, serta memiliki warna dasar putih. Untuk desain bagian depan atau bagian obverse mata uang, pecahan Rp1.000, seri Sudirman ini adalah sebagai berikut. Pada setiap sudut mata uang terdapat angka 1000, sebagai nilai nominal uang ini, yaitu uang kertas ini bernilai Rp1.000. Pada bagian depan sebelah kiri mata uang menampilkan gambar salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman divisualisasikan memakai belangkon, dan menghadap ke kanan. Gambar Jenderal Sudirman pada mata uang pecahan Rp1.000 ini berwarna jingga. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Beliau lahir di Purbalingga, tanggal 24 Januari tahun 1916. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo, setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916. Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa yang rajin, ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguguran, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat PETA, yang disponsori oleh Jepang, dan menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno menugaskan Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Tugas ini dilakukan setelah Sudirman mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi V pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Angkatan Perang Sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip Sumoharjo yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir, menjadi Kepala Staf Umum. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam,
termasuk upaya kudeta. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer II untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu memomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kembali ke desain bagian depan mata uang Rp1.000 seri Sudirman. Pada bagian tengah atas mata uang terdapat gambar perisai Pancasila dengan dikelilingi ragam hias flora ornamen dan ragam hias jailus. Di bawah gambar perisai Pancasila terdapat teks yang bertuliskan Bank Indonesia, yang merupakan lembaga negara yang berhak menerbitkan dan mengedarkan mata uang ini. Kemudian di bawah teks Bank Indonesia, terdapat teks yang bertuliskan Rp1.000, yang merupakan nilai nominal mata uang ini. Kemudian di bawahnya lagi terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1968. Meskipun uang ini bertahun emisi 1968, namun uang ini baru beredar pada tanggal 13 Januari tahun 1969, dan ditarik dari peredarannya tanggal 1 September tahun 1977. Uang ini disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Radius Prawiro sebagai Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu dan Bapak Suksmono B. Martokusumo sebagai Direktur Bank Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui keaslian uang ini adalah dengan cara diterawang. Jika uang kertas ini kita terawang atau kita dekatkan ke sumber cahaya, maka, pada bagian ruang kosong di sebelah kanan mata uang, akan terlihat watermark bergambar burung Garuda Pancasila. Selain itu jika diterawang, di sebelah kiri mata uang akan terlihat benang pengaman. Namun jika uang pecahan Rp1.000 seri Sudirman yang kita terawang, tidak terdapat watermark dan benang pengaman, bisa dipastikan uang tersebut adalah uang palsu. Uang ini didesain oleh Bapak Sajirun, yang diterangkan pada tulisan mikroteks yang ada di margin sebelah kiri bawah mata uang yang bertuliskan M. Sajirun Del. Del sendiri singkatan dari Delinavit yang artinya perancang uang. Bapak Sajirun adalah seorang seniman uang, kelahiran Kendal, tanggal 4 Maret tahun 1931. Beliau mulai bekerja di Peruri pada tanggal 12 Desember tahun 1955. Hasil karyanya adalah uang-uang kertas seri Sudirman, mulai pecahan Rp5 hingga pecahan Rp10.000. Kemudian pada margin sebelah kanan bawah terdapat mikroteks yang bertuliskan PN Percetakan Kebayoran IMP, yang merupakan perusahaan nasional yang mencetak secara massal uang ini. Saat ini perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat Perum Peruri. Dari desain bagian depan kita beralih ke desain bagian belakang mata uang. Pada bagian pojok kiri atas terdapat angka 1000, sebagai nilai nominal mata uang ini. Angka 1000 lainnya juga terdapat di bagian pojok kanan bawah. Kemudian pada bagian kiri atas mata uang, tepatnya di sebelah kanan angka 1000, terdapat nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Nomor seri lainnya juga terdapat di bagian atas sebelah kanan mata uang. Menurut beberapa sumber terdapat nomor seri pengganti dan spesimen yang mana, pada nomor serinya diawali dengan huruf X. Nomor seri pada uang ini dibuat dengan tinta khusus yang juga berfungsi sebagai pengaman mata uang.
Yang mana jika nomor seri uang ini disinari dengan sinar ultraviolet, maka akan berubah warna menjadi warna hijau muda. Kemudian di bawahnya atau di bagian sebelah kiri mata uang terdapat ruang kosong tempat watermark. Di bagian bawah ruang kosong terdapat teks Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia yang berbunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas, dan barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau menyimpan uang kertas tiruan atau uang kertas yang dipalsukan, akan dituntut di muka hakim. Kemudian di sisi sebelah kanan mata uang terdapat desain bergambar pabrik petrokimia. Petrokimia adalah cabang industri yang penting dan strategis dalam menghasilkan bahan dasar bagi berbagai sektor industri. Bahan baku utama dalam industri petrokimia berupa minyak dan gas bumi. Dan salah satu perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia adalah PT Petrokimia Gresik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Petrokimia Gresik telah menjadi salah satu produsen pupuk dan obat-obatan pertanian terbesar di Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan pada mata uang ini adalah bahwa pada saat mata uang ini diedarkan, negara Indonesia sudah mencapai kemajuannya melalui teknologi industri bahan-bahan kimia untuk berbagai keperluan industri lainnya. Dengan ciri-ciri unik ini, uang kertas tersebut tidak hanya menjadi alat pembayaran sehari-hari tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan kekayaan Indonesia pada masanya. Uang kertas pecahan Rp1.000 Sudirman ini, sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi, maupun dijadikan sebagai sarana investasi. Lalu berapakah harga pasaran uang kertas ini? Menurut buku katalog uang kertas Indonesia dari tahun 1782 sampai tahun 2015, harga pasaran uang kertas ini adalah sebagai berikut. Untuk kondisi jelek harganya Rp50.000, untuk kondisi biasa harganya Rp150.000, dan untuk kondisi bagus harganya Rp250.000. Namun untuk uang kertas jenis ini, yang sudah digrading, memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan yang belum digrading. Dan untuk harga pasaran uang pecahan Rp1.000 ini di berbagai platform jual beli online, maupun di berbagai media sosial, memiliki harga yang bervariasi. Harga pasaran uang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi barang, keunikan, grading dan juga tergantung siapa pembeli dan penjualnya. Beda penjual tentu saja beda harga yang ditawarkan. Uang kertas ini, bukanlah jenis uang kuno yang langka. Di pasaran uang kuno persediaan uang jenis ini masih banyak, namun untuk uang jenis ini dalam kondisi bagus, saat ini mulai susah ditemukan. Jika Sobat YouTube mempunyai uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke para pedagang maupun kolektor uang kuno, bisa jadi harganya lebih murah dari harga pasaran tersebut. Bagi Sobat YouTube yang ingin membeli uang kertas pecahan Rp1.000, seri Sudirman ini, silahkan menghubungi nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WA saya sebelum persediaan uang kertas jenis ini habis. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas, pecahan Rp1.000 seri Sudirman tahun 1968. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Official, yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh YouTuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawasi.